Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat peduli, kali ini kita akan bahas tentang kemuliaan orang fakir. Nah, ternyata seseorang yang fakir itu mempunyai kemuliaan tersendiri. Dikatakan lil fuqara'i khamsu karomatin. Bagi orang fakir itu mempunyai 5 kemuliaan. Nah, yang pertama kemuliaannya adalah ihdaha anna sawaba amalihim aksaru min sawabi amalil aghniyai fis salati was sadaqati wa ghairihima. Nah, seorang yang fakir pahala amal lebih banyak dibanding pahala amalnya orang-orang yang kaya, seperti sholat, sedekah, dan lainnya. Nah ini. Nah, sehingga ketika kita mengalami kefakiran, atau sahabat kita atau saudara kita, katakanlah agar mereka itu mempunyai hati yang kuat atau tabah, karena sesungguhnya pahala amal mereka itu lebih besar dibanding pahalanya amal orang-orang yang kaya. Sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama melaksanakan sholat. Di antara dua orang, yang satu kaya, yang satu fakir. Nah, pahala sholatnya itu dihitung lebih besar pahala sholatnya orang yang fakir. Dua orang melakukan sedekah, yang satu kaya, yang satu fakir. Maka pahalanya dihitung lebih besar pahala sedekahnya orang fakir. Berikut amal ibadah atau amal kebaikan yang lain. Maka bersyukurlah kita atau saudara-saudara kita yang kebetulan merasa fakir dan secara nyatanya memang kita digolongkan orang yang fakir. Percaya diri, karena ternyata sholat kita oleh Allah dicatat lebih banyak pahalanya daripada sholatnya orang yang kaya. Nah, dari nomor 1 ini, melihat catatan amalnya tercatat lebih besar daripada orang yang kaya, maka kita semua kira-kira milih fakir atau milih kaya? Tetap pilih kaya ya. Nah, itu. Nyatanya dalam kehidupan kita seringnya seperti itu. Nah, ini keutamaan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah tentang lipat gandanya pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang fakir dibanding seorang yang kaya. Itu pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk orang fakir yang pertama. Nah, bersyukurlah dan berbahagialah sebetulnya ketika kita itu oleh Allah dijadikan termasuk golongan orang yang fakir, karena pahala kita dilipat gandakan. Nah, kemudian yang kedua, wasaniyatu annal faqira idza istaha syai'an la yajidhu yuktabu lahu minal ajri. Ya. Ketika seorang fakir menginginkan sesuatu, pastinya dia tidak dapat karena kefakirannya. Contohnya seperti ini. Orang fakir, katakanlah nggak ada harta, nggak ada uang, kepingin beli sesuatu. Kepinginannya itu menjadi tidak
diperolehnya atau tidak didapatkannya? Ya karena kefakirannya. Beda dengan orang yang kaya. Orang yang kaya harta, punya banyak uang, ketika pingin apapun tinggal beli aja karena uangnya ada. Nah, orang yang fakir ketika menginginkan sesuatu pastinya dia tidak bisa mendapatkannya karena kefakirannya, nggak ada uang untuk membeli. Dan ketika tidak dapat mendapatkan apa yang dia inginkan, dicatatlah pahala kepadanya. Kesimpulannya, orang fakir ketika menginginkan sesuatu dan tidak dapat, maka ketika ingin itu dan tidak mendapatkan itu, oleh Allah dicatatlah sebagai pahala. Loh, dua nomor ini tentu sudah cukup untuk mengingatkan kita ketika kita berada dalam kondisi itu, berbahagia dan bersyukur. Meskipun untuk menghadirkan rasa syukur itu sulit ya. Nah, kebanyakan orang merasa sulit mensyukuri kefakiran. Wah, sulit ini. Prakteknya bagaimana? Sulit ini ya. Nah, tapi ternyata seperti itu. Ketika menginginkan sesuatu dan tidak dapat mendapatkannya karena kefakirannya, ketika itu pula ditulislah pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Kemudian nomor 3-nya ya. Wasalisatu annahum sabiquna ilal jannah. Orang-orang fakir itu nanti lebih dulu masuk surga ketimbang orang-orang yang kaya. Loh, sekarang kita tanya ke teman-teman, pingin masuk surga duluan atau belakangan? Duluan. Maka jadilah orang yang fakir. Nah, ya kan? Sekarang pertanyaannya yang kedua, pengen jadi orang kaya atau orang yang fakir? Pengen kaya pasti kan? Nah, kalau pengen kaya ya barangkali ke surganya belakangan. Nah, orang yang fakir itu nanti masuk surganya lebih dulu ketimbang orang-orang yang kaya. Nah, berarti prosesnya bagaimana? Kalau urusan masuk surga duluan, siapa yang akan masuk surga duluan? Maka jawabnya adalah orang yang mukmin yang fakir masuk surga duluan. Nah, bagaimana dengan orang mukmin yang kaya masuk surga akan tetapi belakangan? Begitu. Nah, itu udah selesai ya. Selesai permasalahan keutamaan orang fakir masuk surganya duluan. Dah, ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Warabi'u anna hisabahum fil akhirati aqall. Seorang yang fakir itu nanti di akhirat ketika perhitungan amal hisab, dia akan mengalami hisab yang sedikit. Ya coba aja, karena fakir kan, sehingga ditanyai apa-apa tentang kehidupannya kan sederhana karena nggak banyak yang ditanya. Beda dengan orang kaya itu. Kalau orang kaya ditanya banyak, hisabnya banyak, nggak selesai. Lah yang fakir ditanya apa? Harta nggak ada, apapun nggak ada, akhirnya makanya cepat masuk surganya. Meskipun sama-sama mukmin, fakir yang mukmin, ghani yang mukmin, orang fakir yang mukmin, orang kaya yang mukmin. Itu sama-sama mukmin pun pastinya orang yang fakir yang hisabnya sedikit, karena nggak ada yang mau ditanyai, dia fakir kan. Itu. Nah, begitulah keutamaan orang fakir dan bagaimana kita itu dapatlah kita itu membantu orang-orang fakir, karena peluang kita ya membantu orang fakir.
Itu. Kemudian nomor 5-nya wal khamisatu anna nadamatahum aqallu li annal aghniya'a yatamannawna fil akhirah allau kanu fuqara'a. Penyesalan orang-orang fakir itu sedikit. Yang mau disesali apa coba? Ya karena kan dia nggak memiliki banyak harta, jadi tidak banyak yang harus disesali. Sementara orang-orang yang kaya nanti di akhirat nanti saling berharap, sama-sama berharap untuk dijadikan fakir. Jadi ada sebuah penyampaian ketika nanti di akhirat orang-orang kaya itu mengucapkan, wahai Allah, sekiranya engkau berkenan kembalikan kami di dunia dan jadikanlah kami orang yang fakir. Loh, karena begitu repotnya orang kaya nanti di akhirat, pertanyaannya luar biasa. Saking banyaknya pertanyaan karena dihitung semua apa yang mereka punyai. Sementara orang fakir ditanyai apa? Karena fakir kan, nggak punya. Nah itu, sehingga penyesalan orang fakir itu lebih sedikit, sehingga orang-orang yang kaya pun berharap untuk dikembalikan lagi ke dunia dan mohon dijadikan orang yang fakir. Nah, pelajaran pada bahasan kita kali ini, pertama, jika kita digolongkan orang yang fakir, bersyukurlah. Karena sebetulnya di balik kefakiran kita itu banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 5 yang tadi kita bahas. Yang kedua, jika kebalikannya, artinya kita itu digolongkan orang yang mampu atau orang yang kaya, pastikan kita itu peduli membantu orang-orang yang fakir. Justru karena kita itu berharap daripada kepedulian kita itu menjadikan sabab keselamatan kita. Artinya orang-orang fakir ini sebagai penolong kita, sebagai media penyelamat kita, yaitu dengan cara kita peduli membantu mereka. Nah, semacam itu. Nah, karena memang dalam hidup ini kiranya kita tidak mampu ya untuk memilih. Nyatanya kita semua milihnya menjadi orang yang kaya. Loh kan? Nah, ternyata harapannya sampai hari ini bagaimana ini? Berharapnya menjadi kaya. Tapi kenyataannya belum tentu semua harapan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berada pada posisi yang seperti yang kita bahas pada siang ini, yaitu kelompok orang yang fakir, maka bersyukurlah, karena sejatinya orang fakir itu ketika beribadah pahalanya dicatat lebih banyak daripada ibadahnya orang yang kaya. Kemudian yang kedua, ketika seorang yang fakir itu menginginkan sesuatu dan tidak dapat, dicatatlah pahala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang fakir itu akan lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Yang keempat, hisabnya ringan karena tidak banyak ditanya. Kemudian nomor 5, kesedihannya ya atau penyesalannya itu lebih sedikit karena tidak banyak yang harus disesali daripada kehidupannya yang kaya itu. Nah, sementara orang-orang yang kaya saling berharap kepada Allah untuk kembalikan lagi hidup di dunia dan meminta untuk dijadikan orang-orang yang fakir. Nah, demikian yang dapat kita bahas pada siang kali ini ya. Semoga kita mampu memahami dan untuk dipelajari, setidaknya bermanfaat untuk kita, syukur-syukur bermanfaat oleh orang lain, dan kemudian
bagaimana kita itu mampu menyampaikan ke teman-teman kita yang kebetulan mengalami kekurangan, berikan support mental kepada mereka, berikan motivasi kepada mereka bahwa ibadahnya dicatat lebih banyak, bahwa keinginannya digantikan dengan pahala, bahwa surganya lebih dekat karena dia akan masuk lebih dulu, bahwa hisabnya ringan, bahwa penyesalannya sedikit. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.